Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Jamaluddin Al-Haq dengan Imam Al-25 dan Imam Hidul nomor 9. Di sini saya akan berikan tutorial untuk membuat form pemesanan makanan di HTML. Oke, langsung saja ke videonya. Pertama kita buka teks editor terlebih dahulu. Pertama saya akan buat file HTML terlebih dahulu. New file. Saya memberikan nama form pemesanan makanan .html. Oke, seperti ini. Tinggal kita buat saja. Pertama saya akan buat struktur dari HTML. Ketika kita ketik tanda seru, kemudian tekan enter. Oke. Yang pertama saya akan buat kontainer untuk membungkusnya pakai div. Gunakan class container. Kemudian menggunakan font, saya akan kita gunakan font. Pilih no validate. Ketik no validate di dalam form. Agar tidak error nanti kode program formnya. Pertama saya akan buat judulnya pakai menggunakan H2. Isinya form pemesanan makanan. Oke, kemudian menggunakan div untuk membuat input. Yang pertama saya akan buat input untuk namanya, nama pelanggan untuk memesan makanan. Yang pertama saya berikan label lebih dahulu. Tentunya itu beri nama, varian nama, karena ID-nya nama nanti. Nama sama dengan. Oke, kemudian input untuk memasukkan namanya, tipenya teks, ID-nya nama. Kemudian kita kasih placeholder untuk membantu input namanya. Nah, masukkan nama. Agar lebih mudah, saya akan tampilkan ini kode programnya. Oke, seperti ini. Nah, saya akan tampilkan di ekstran saja. Ini kode program ini saya pusat. Saya saja. Ini. Oke, setelah itu, setelah input nama, saya akan buat input untuk mejanya. Gunakan sama kasih label dulu. Label ini meja sama dengan. Kemudian inputnya untuk nomor meja. Tipenya ini number karena berupa nomor. Ini menggunakan ID-nya meja. Kemudian passwordnya masukkan nomor meja seperti ini. Setelah nomor meja, kita akan buat untuk input untuk jenis menunya. Kita memilih, ada jual jenis menu, ada untuk memilih menu makanan dan juga minuman. Nama pakai div. Kemudian pakai labelnya menu, masukkan ini jenis menu. Oke, seperti ini. Kemudian saya gunakan select karena di sini ada banyak pilihan menunya. Ada dua pilihan menu, makanan dan juga minuman. Yang pertama ini namanya itu menu, ID-nya juga menu. Oke, langsung ke sini. Masukkan buat option. Untuk value pertama kita berikan 0. Ini buat untuk judul awalnya pilih menu. Kemudian opsi kedua, dan value-nya 1, makan makanan. Ini kita besarkan makanan. Kemudian opsi kedua, ini 2, minuman. Oke.
Terus kemudian kita buat di baru labelnya, saya akan buat untuk menu makanannya terlebih dahulu. Ya, ini tidak perlu label. Ini list menu. Ini untuk list menu. Kemudian untuk ini saya akan buat kelas menu, ID-nya ID-nya teks dari menu, teks menu, next teks dari menu. Oke. Kemudian untuk select optionnya, pertama saya akan buat untuk makanan, kelasnya menu, dan juga pesan. Seperti ini. Untuk opsi pertama, ini ya tetap 0. Ini untuk judulnya, pilih makanan. Ini. Kemudian untuk opsi kedua, ini untuk makanan apa? Saya buat soto. Nah, soto ayam. Untuk harganya nanti, untuk value di sini untuk harganya nanti 110.000. Kemudian kedua yang buat sate ayam. Oke. Harganya sebesar 17.000. Saya akan berikan contoh saja agar singkat video ini. Jadi langsung ke minuman. Saya buat set baru. ID namanya kita hapus saja. ID-nya minuman. Kemudian kelasnya kita samakan menu dan juga pesan. Seperti ini. Pastekan. Kita copy saja dari atas ini agar lebih cepat. Jadi ini kita ganti minuman. Ini untuk minumannya, harganya ini es. Contohkan juga es teh. Harganya 3.000. Saya buat 3.000. Untuk harganya terserah ini. Sebenarnya 3.000. Kemudian di sini ada es degan dengan harga 5.000. Ini untuk contoh saja ya. Bisa kalian tambahkan sesuai keinginan. Kemudian di bawah select ini saya akan buat untuk total harganya nanti. Div label ini tidak perlu kasih harga. Kemudian ini pakainya rupiah, kita ketikkan isi darinya Rp, kemudian kita spend untuk membuat pengganti agar nilainya dapat diganti-ganti. Menggunakan ID-nya hasil seperti ini. Kita isi awal 0. Kemudian setelah itu kita buat tombol buttonnya, ID-nya itu berupa pesan. Kemudian isinya juga pesan seperti ini. Oke, untuk struktur HTML-nya sudah selesai. Kemudian saya akan buat CSS-nya. CSS-nya langsung saja saya akan buat di sini saja agar lebih singkat ini. Yang pertama, kita membuat CSS untuk keseluruhannya menggunakan bintang seperti ini. Pertama, untuk box sizing kita gunakan border box agar input nanti tidak lebih dari kontainernya nanti. Kemudian untuk bodinya, di body akan saya atur apa, font family-nya akan saya ubah font family menjadi Courier ini. Jangan ya, gila ya. Jangan Courier, Arial aja. Arial ini. Oke. Kemudian
justify-nya untuk justify konten, untuk buat konten ke data tengah agar item ini data tengah. Kemudian saya akan tambahkan padding untuk spasinya dari garis-garis luar sudah 50 px. Oke, seperti itu. Setelah itu saya akan buat container, buat menambahkan JS sebagai container. Yang pertama saya akan buat lebarnya width besar 90 vw ini. Kemudian buat max width-nya, maksimum lebarnya berapa? 900 px saja. Kemudian padding-nya untuk jaraknya, padding buat kombinasi 2 IM dan 1,5 IM. Oke, seperti itu. Kemudian untuk background colornya saya akan buat biru saja. Nah, biru buat ini agak cerah. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat marginnya IM seperti itu. Kemudian border radius agar sisi-sisinya menjadi tumpul, radius 0,5 m. Oke. Setelah itu saya akan edit untuk judulnya, dua color menjadi salah ini, color menjadi putih. Kemudian teks align-nya jadi center untuk ke rata tengah. Kemudian untuk inputnya, untuk input button dan juga select. Ini yang pertama displaynya blok agar menyesuaikan. Kemudian untuk outline-nya, saya buat non. Kemudian width-nya saya buat 100%. Oke, seperti 100%. Oke, akan panjangnya, lebarnya itu full. Oke, setelah itu padding-nya buat 0,5 m. Ini salah padding. Oke, seperti itu. Kemudian border radiusnya, border radius 0,5 m. Kemudian untuk ini, untuk input sendiri, input dan juga select, tambahkan margin besar 0,5 m itu, dan oke, seperti itu. Kemudian untuk harga ini saya akan buat merah. Kita panggilnya ID-nya, ID dari harganya ini. Belum saya tambahkan ID-nya. ID-nya ini salah. Ini sudah, ini mana harganya hasilnya. Tambahkan di sini ID-nya, coba harga. Di harga yang pertama, di harga itu saya akan buat colornya menjadi merah. Ini kemudian ini apa ini, red. Ya, saya akan tambahkan padding di atasnya besar 12 px.
pas teks. Oke. Kemudian saya akan edit untuk buttonnya, button. Oke, ini pertama untuk fontnya saya besarkan, font size besar 1 ya. Kemudian backgroundnya saya akan bisa green, kalau hijau ini seperti ini. Bordernya saya akan hapus. Kemudian untuk warna dari teksnya saya buat putih. Kemudian untuk value-nya besar 0,8 mm dan juga 0 ini. Kemudian margin topnya margin top 12 px. Seperti itu. Dan untuk border radiusnya jangan dapat tuh untuk border radius karena di sini sudah terwakili. Oke, untuk sini untuk CSS-nya seperti ini saja. Oke, langsung ke jQuery-nya. jQuery-nya pengisiannya di sini yang pertama kita buat di sini ini script. Karena ketika buat kelut pertama buat struktur awalnya dokumen dot create function kurung di sini kasih, jangan lupa kasih titik koma di akhiran. Pertama kita kita akan menghilangkan atau menyembunyikan list menu dan juga harga. Dari itu kita buat dolar dan kita panggil untuk kelas dari menu, kelas menu. Kemudian dan juga ID dari harganya ini, harga ini ID-nya pakai pagar harga. Dan untuk melakukan sembunyi kita menggunakan hide koma. Oh ini salah. Sudah kan? Oh iya nih, untuk jQuery-nya lupa saya tambahkan. Kita copy aja dari CTF dari jQuery. Terus seperti ini, copy. Saya akan menggunakan versi 4 sini. Saya lupa ini. Oke, pastikan. Nah ini sudah bisa nih. Oh ini kok tidak salah ini, yang salah. Kita di sini ini satu seperti ini. Oke, sini sudah tersembunyikan. Kemudian kita fokus yang pertama. Nah, ketika ini dipindah, kita gunakan pilih makanan akan muncul daftar makanannya. Kita pilih minuman akan muncul daftar minumannya. Seperti itu. Nah, pertama kita dolar dot pakainya pagar menu. Ini jangan lupa peti atas dot on. Ini peti atas lagi change, kemudian koma function buka tutup kurung, kemudian buka tutup kurung yang screen. Jangan lupa kasihkan titik koma di akhiran. Kemudian kita change, kita panggil dulu value-nya dari ini, value dari menu pilih menu. Yang pertama pakai lab jenis, kita menggunakan variabel jenis untuk memanggil value-nya.
menggunakan dolar, kayaknya this di sini untuk mengambil value dari menu, kemudian dot value kosong, jadi tutup kurung. Oke, kemudian yang pertama kita menghabiskan bahwa untuk menghabiskan makanan-makanan yang kosong ini yang pertama. Oke, hasil hasil teks. So, nah, ini yang pertama ya digunakan untuk ketika pilih makan. Nah, jadi ini akan tetap value kosong, tidak ada value, maka tidak error nantinya ketika kita klik pesan, tidak error. Ini fungsi apa condition ini. Dan juga ini kan namanya ini tampilannya sudah nol, dan juga kita value-nya juga nol kan saja. Oh, bentar, bentar. Oh, ini salah ini. Ampun. Ini dapat dulu ini search-nya. Ya, ya, benar. Salah, salah ini. Dapat dulu. Oke, pengisian pertama kita pakai dolar. Kalau setelah itu ini sudah, kemudian pengisian pertama if kalau jenis pengisian pertama jenis itu sama dengan 0, maka dot maka ini dolar agar penuh sama dengan dot fade out keluar ini. Ya, ketika ini jenisnya sama dengan ini mana nih menu ini jenis bunga bukan bunga itu jenis kalau jenis ini sama dengan 0 maka akan keluar, akan terjadi apa-apa. Oke, kemudian kita pakai else sama dolar. Nah, setelah fade out ini kita pilih fade in, maka untuk fade in agar bisa masuk ke temannya ini. Oke, kemudian fungsian if kalau jenis sama dengan, atau kita bisa ubah aja ini, kita baru jenis 0 langsung ke if sini juga bisa sebenarnya, tapi buat ini aja dengan 0 langsung dengan 1, maka di sini buat makanan
dan juga ID makanan dan juga teks menunya, teks menu, dan juga harganya akan tampil. Tapi minumannya tetap tersembunyi. Minuman, oke. Kita panggil terlebih dahulu ID minuman. Ini minuman dot hai, tetap tersembunyi. Harga batas. Coba saya hapus ini, tidak perlu if ini. Oh ini ya, salah. Ini lupa tanda kutip. Kita pilih makanan. Salah ya. Coba kita tambahkan lebih dahulu untuk tasnya. Yang kedua yaitu kita copy aja dari sini. Kita kembalikan aja minuman. Ini jadi minuman. Ini jadi makanan. Oke, ternyata di sini untuk kelasnya ini belum saya update ya. Ini jenisnya, jenis. Ya, ini sudah bisa. Oke, ini sudah bisa. Ternyata kelasnya belum saya update karena tadi saya ubah di sini untuk kelasnya. Ada menu jenis menu, jenis. ID-nya maksudnya, kelasnya bukan ID-nya. Oke. Setelah itu kita akan berikan ketika di sini diubah makanan, kita pilih makanan, ya harganya akan tampil sesuai value-nya. Oke, kita gunakan ini. Kita bagi terlebih dahulu value dari pesan untuk value dari makanan dan minuman ini. Ini akan buat pesan kelasnya, karena kelasnya di sini pesan. Ini ada kelas pesan. Oke. Setelah itu dot on pakai yang sama seperti tadi, change function boleh dikurung masalah function di sini. Oke. Jangan lupa titik koma di akhiran. Kemudian kita panggil terlebih dahulu value-nya, let kalau gunakan variabel harga sama dengan dollar this dot value untuk mengambil value dari harga makanannya nanti. Kemudian untuk menampilkannya gunakan di sini. Tampilkannya kita display di sini hasil ini agar ID-nya hasil dot text dari variabel harga.
Baik, koma. Oh, ini lupa. Jangan lupa ada kutip di sini. Oke. Sebagai atas makanan, tapi soto ayam. Nah, ini sudah tampil harganya. Nah, kalau pilih minuman, es teh, tampil juga harganya. Oke. Kemudian fungsi ketika klik untuk mengecek apakah nama sudah terisi, meja sudah terisi, dan juga menu sudah terisi. Kita gunakan ini. Kita bagi terlebih dahulu ID dari buttonnya, yaitu pesan. ID-nya dari buttonnya itu pesan. Kemudian perintahnya kita klik, yaitu fungsinya ketika diklik function atau kurung seperti ini. Kemudian kita kita apa inisialisasi terlebih dahulu semua variabelnya, mulai nama sama dengan ular, tutup kurung, tanda kutip, pagar, nama, dot, value, tutup kurung, koma. Kita copy saja ini. Kemudian setelah nama, yaitu meja, ID-nya meja. Kemudian untuk menu, ID-nya menu, jenis ya, lupa. ID-nya jenisnya, pakainya jenis ini, menu jenis, ID-nya jenis seperti ini. Sebenarnya sudah cukup. Untuk makanan minuman itu pasti ketika pilih makanan otomatis menggunakan minuman itu. Kemudian untuk pengisian pertama yaitu pengisian nama, pengisian nama if nama sama dengan kosong seperti ini, maka akan muncul alert berupa nama tidak boleh kosong. Tes supaya nama tidak boleh kosong ya, dan else. Kemudian kita posisikan nama itu tidak boleh, untuk bacanya tidak boleh kurang dari 2 huruf. Akan if nama dot length berkecil dari 2 akan alert nama tidak boleh kurang dari 2 huruf. Dan kita buat sini store di sini apa ini, kita return. Oke, coba satu O E N G H T. Ini pakainya length. Oke. Length seperti ini, length TH. Length. Oke. Untuk kondisi yang kedua, if nama dot length lebih besar, kalau lebih besar dari 50 huruf akan muncul alert nama tidak misalnya boleh lebih dari 50 huruf.
Ini pakainya sak. Oke. Kemudian kita diktat. Oke. Setelah itu, oke, kita buat penulisan untuk mejanya. Kalau meja yang kosong, if, salah. If meja dengan kosong ini akan membuat perintah color meja tidak boleh kosong. Kemudian apa titik koma Twitter seperti ini. Kemudian if jenis dengan kosong maka harus menu tidak boleh kosong. Kemudian kita buat else. Kalau semua if ini tidak bisa tidak memenuhi, maka akan mulai alert. Selamat berhasil memesan. Coba kita tes, coba kita tekan namanya terserah ini, mejanya 12, menunya makanan, 4 berhasil memesan. Oke, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.